paman saya bilang, ya udah kamu bisa nggak nyari rumput? Bisa lah. Ya, akhirnya saya ngarit bawa rumput ke sana, ditukar sama kelinci tuh yang anakan. Saya pelihara, seneng tuh tiap hari perhatiin kelinci. Aduh, pengen nama lagi nih, datang lagi, saya bawa rumput lagi, ditukar lagi tuh sama kelinci. Yang akhirnya banyak, bingung nih kandangnya nih. Pertumbuhannya bagus, karena saya sendiri mencoba memperlakukan si kelincinya ini dengan penuh hati lah, gitu. Dulu pernah diajarin dan dibuatkan akun Facebooknya tuh kan, saya gaptek ya, SMA juga nggak tamat, nggak ngerti lah hal-hal teknologi gitu kan. Tapi ya dengan semangat dan keinginan saya untuk bisa dan ingin tahu juga ingin berkembang, sehingga tidak menjadi sebuah kendala ataupun sebuah halangan lah. Dan waktu itu juga alhamdulillah saya langsung bisa jalan, bahwa kita ini jangan menunggu pasar, justru kita harus mencari pasar gitu kan. Caranya bagaimana? Banyak kok peluang-peluang, akses-akses yang bisa kita masukkan, kita tuju untuk sebuah peluang-peluang itu. Alhamdulillah aman lah, nyampe lah di Perancis. Dan itu suatu kebanggaan buat saya bisa ngirim ke negara Eropa, kelinci Indonesia loh ini, hasil breeding di kita nih. Yakin saya bakal ini berpotensi gitu kan. Perkenalkan, nama saya Asep Yana, yang mana mungkin orang sering memanggilnya Kang Yana ya. Dan saya tinggal di Kampung Baru Ajak, RT 04 R06, Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk usia kan? Usia saya kelahiran tahun 77 ya, berarti berapa tahun tuh? 46 kayaknya ya? Iya. 46 tahun lah. Profesi saya yang dijalankan sebatas peternak kelinci aja. Kita beternak kelinci dan berusaha fokus di kelinci sih. Awalnya sih saya beternak kelinci ini berawal dari senang-senangan aja, hobi-hobi biasa aja gitu kan. Yang mana mungkin waktu itu kondisi saya sendiri itu hanya lontang-lantung, nggak pugu lah, nggak karuan, nongkrong-nongkrong biasa dengan teman-teman gitu kan. Sehingga untuk masalah pegangan hidup ataupun kegiatan itu merasa ada titik jenuh. Yang akhirnya saya mencoba memilih kelinci ini karena kelinci ini adalah hewan yang lucu dan waktu itu menurut saya unik gitu, unik aja lah. Sehingga ada kepikiran untuk mencoba memeliharanya. Walaupun untuk mendapatkan si kelincinya, saya masih ingat tuh dulu untuk mendapatkan 2 ekor anakan kelinci, saya harus nuker dengan rumput kepada paman saya tuh. Kebetulan paman saya tuh dulu almarhum sih sekarang. Yang awal dia pelihara kelinci dan dia juga punya kios di pinggir jalan. Nah, saya mencoba datang karena saya nggak punya duit. Yang akhirnya paman saya bilang, ya udah kamu bisa nggak nyari rumput? Bisa lah. Ya, akhirnya saya ngarit bawa rumput ke sana, ditukar sama kelinci tuh yang anakan. Saya pelihara, seneng tuh tiap hari perhatiin kelinci. Aduh, pengen nama lagi nih, datang lagi. Saya bawa rumput lagi, ditukar lagi tuh sama kelinci. Yang akhirnya banyak, bingung nih kandangnya nih. Modal kandang aja dulu saya hanya pemanfaatan bahan baku yang ada. Kalau nggak salah saya masih ingat, dulu saya dengan kelinci pertama dulu tuh dari 2 ekor awalnya, sehingga jadi beberapa ekor dan mulai beranak, sehingga otomatis juga harus ada penambahan kandang nih. Dan untuk penambahan kandang ini, dulu saya sempat datang ke bangunan-bangunan tuh yang lagi ngebangun gitu kan. Saya datang ke orang kerja di sana, termasuk ke mandornya untuk meminta bahan-bahan yang sudah tidak dipergunakan. Dan alhamdulillah waktu itu mereka kasih. Saya panggul tuh dari tempat itu walaupun jauh. Belum zaman motor lah, kalau sekarang enak pakai ada transportasi lah. Dulu mah saya panggul tuh pakai motor. Nyampe di rumah, kita bikin kandang. Ya pengerjaannya pun dengan senang gitu kan, dengan suasana senang, sehingga tidak ada rasa capek, tidak ada rasa apapun juga. Karena yang saya pikirkan saat itu, bagaimana caranya kelinci-kelinci ini bisa memiliki atau dikandangi dengan kandang yang layak dan aman serta nyaman buat dia gitu. Untuk modal sendiri nih Kang, waktu itu mengeluarkan kurang lebih berapa? Kalau nggak salah waktu itu sekitar 100.000 ya untuk penambahan kelinci. Ya, karena saya pun malu harus nuker dengan rumput ke paman ya. Paman pun nggak enak sebenarnya. Tapi saya beli juga, dia nggak mau terima uangnya. Ya ini saya beli ke yang lain tuh dengan modal 100.000 dapat 2 ekor juga.
usia siapan waktu itu, siap kawin, kelinci lokal. Jadi modal 100.000, dapat kelinci 2 ekor, kemudian saya ternakin, saya breeding, untuk harapan menjadi banyak gitu. Itu dan alhamdulillah waktu itu populasinya cukup lumayan bagus lah, pertumbuhannya bagus, karena saya sendiri mencoba memperlakukan si kelincinya ini dengan penuh hati lah, gitu. Pasti ada habit yang berbeda lah ya, waktu usaha sama waktu masih suka nongkrong-nongkrong. Apa sih yang Akang rasakan? Waduh, lumayan berat ya kalau perasaan saya ataupun saya waktu itu, yang mana mungkin yang paling utama itu adalah saya masih ingat mental nih. Mental saya, yang mana mungkin waktu itu saya pergaulannya dengan orang-orang yang nggak mau ribet, orang yang pingin instan, sehingga pas ketemu ataupun saya tahu saya di kelinci mereka banyak yang menertawain gitu kan, ataupun yang mengejek, tapi nggak saya hiraukan walaupun hanya candaan doang gitu kan. Nah, tapi itu dijadikan sebuah motivasi buat saya, karena saya yakin lah waktu itu usaha apapun yang kita tekuni dan jalani dengan sepenuh hati, insya Allah akan membuahkan sebuah hasil yang maksimal. Dan itu dibuktikan gitu. Mereka-mereka yang tadinya bercandaan menyemooh ataupun menertawakan saya sendiri itu menjadi pas melihat saya sudah jalan di beternak kelincinya, ada bahasa wah gitu kan, bener ternyata kayak gitu, kok ini serius nih, kayaknya gitulah, kayak gitu. Dan itu dari sebuah keyakinan yang saya miliki waktu itu, saya yakin optimis bahwa saya bisa menunjukkan dari kelinci itu kepada mereka-mereka dengan suatu hal yang baik dan bermanfaat gitu kan, dan ada hasil juga gitu. Kalau saya pikir usaha yang lain tuh banyak ya, termasuk dari segi potensi pun mungkin lebih dari kelinci. Tapi kenapa saya memilih kelinci? Itu tadi, karena kelinci ini menurut saya ada sesuatu yang unik, yang mana mungkin buat saya pribadi ini ada sesuatu hal yang pada awalnya semenjak saya pelihara kelinci, minimal saya itu bisa lupa-lupa dengan hal-hal dan kebiasaan-kebiasaan negatif yang saya miliki. Untuk peluang dari usaha kelinci ini gitu yang Akang lihat tuh apa sih peluangnya sampai sejauh mana? Kalau menurut saya peluang di kelinci ini lumayan besar dan bagus ya, menurut saya sih, tapi nggak tahu juga buat yang lain ya. Karena kenapa? Ini ya itu tadi salah satunya yang akan saya jawab. Kenapa saya di kelinci? Ini yang saya mainkan hewan kelinci gitu kan. Hewan kelinci yang mana mungkin kelinci ini pandangan orang awam ataupun saya sendiri waktu itu sebelum mengenal kelinci, kelinci gitu kan. Oh kelinci, jadi kecil gitu nilainya. Tetapi setelah saya ada di dalamnya, ternyata beda. Kenapa beda? Karena si kelinci ini bisa menjualnya ke beberapa negara loh. Itu yang menjadi sesuatu buat saya gitu kan. Dan potensinya pun sangat bagus lah. Kenapa saya bilang bagus? Karena ada beberapa negara juga yang mana permintaan kelinci ini sangat tinggi. Khususnya kelinci pedaging lah. Ini kelinci pedaging ini permintaannya lumayan cukup besar. Yang mana mungkin ini adalah menjadi sebuah penyemangat buat saya, juga sebuah yang menjadikan saya lebih serius lagi. Dengan adanya itu justru permintaan ataupun pasar-pasar yang terbuka, yang sudah dibuka itu. Nah ini nih kalau untuk masalah pasar, kalau saya sendiri sih dari dulu sempat berpikiran ataupun sempat memikirkan ini pasar bagaimana nih cara membukanya, cara mencarinya gitu kan, atau menunggunya. Justru di kelinci juga ini nih saya bisa berstatement bahwa kita ini jangan menunggu pasar, justru kita harus mencari pasar gitu kan. Caranya bagaimana? Banyak kok peluang-peluang, akses-akses yang bisa kita masukkan, kita tuju untuk sebuah peluang-peluang itu. Justru salah satu contoh, dulu saya tuh waktu zamannya Kaskus kalau nggak salah tuh di 2008 ya, itu pun yang menggunakan akun Kaskus itu teman saya tuh, masih saudara lah di Jakarta. Yang mana dari Kaskus itu banyak permintaan kelinci dari antar pulau sampai luar pulau awalnya tuh dari Kaskus ya. Setelah Kaskus agak kurang bagus, Facebook lah mulai ini di akun Facebook. Bahkan saya sendiri dulu pernah diajarin dan dibuatkan akun Facebooknya tuh kan, saya gaptek ya, SMA juga nggak tamat, nggak ngerti lah hal-hal teknologi gitu kan. Tapi ya
dengan semangat dan keinginan saya untuk bisa dan ingin tahu juga ingin berkembang, sehingga tidak menjadi sebuah kendala ataupun sebuah halangan lah. Dan waktu itu juga alhamdulillah saya langsung bisa jalan dengan adanya medsos tersebut. Ya dengan cara kita searching nih komunitas ataupun grup-grup yang ada di luar sana tuh untuk pasar ekspornya, ataupun komunitas-komunitas grup-grup yang ada di domestiknya, macam antar pulau, luar pulau gitu kan. Seperti itu. Dan alhamdulillah dari hasil kerja keras saya waktu itu untuk pengiriman kelinci ke seluruh Indonesia itu udah saya kirim, khususnya untuk daerah-daerah yang bisa menerima dan cocok untuk pelihara kelinci. Saya udah kirim dari Pulau Jawa sampai ke Papua, bahkan saya udah bisa kirim untuk masalah pasar nih. Kalau untuk selain dipasarkan di medsos gitu ya Kang, Akang biasanya tuh cara lainnya apa yang kayak di PP gitu tuh boleh diceritain? Nah itu kalau kegiatan yang sekarang ini memang kita alhamdulillah ya, kita sekarang sedang menjalin kerjasama dengan beberapa instansi ataupun pihak mall. Salah satunya di Mall Paris Panjapa di Bandung. Dan kita di sana ada Tenan Rabbit yang mana isinya itu selain arena bermain ada edukasinya juga gitu kan di sana. Nah untuk yang penasaran pun atau pingin tahu bisa datang langsung lah ke Paris Panjapa untuk bisa lihat langsung, cek langsung, nikmati langsung bermain di sana sambil edukasi gitu kan. Ajak jangan lupa saudara dan anak-anaknya. Kang, kalau untuk si kelinci ini sendiri tuh ngambil bibitnya tuh dari mana ya Kang? Kalau dulu sih lokalan biasa saja ya, yang saya cerita awal. Saya pelihara awalnya kelinci lokal biasa, karena hias itu pun hanya orang-orang tertentu dan belum banyak. Dan awalnya hias datang ke Indonesia ini salah satunya dari orang-orang tertentu lah, yang bentuknya itu bisa souvenir ataupun hewan kesayangan dibawa ke sini gitu kan. Setelah di sini mereka pelihara setelah banyak, mereka kasihkan ke yang merawatnya, sehingga menjadi penyebaran gitu kan. Kesininya ada juga orang-orang tertentu yang sengaja mendatangkan kelinci-kelinci ras hias khususnya dan jenis yang lainnya juga sengaja didatangkan untuk para breeder-breeder yang ingin memiliki koleksi kelinci yang baru ataupun ras yang baru untuk pemulihan kembali seperti itu, dan mereka mendatangkannya langsung dari luar ke Indonesia. Kalau untuk ekspornya sendiri itu udah nyampe kemana ya Kang? Kalau untuk ekspor sendiri, saya berawal di 2009, kalau nggak salah 2009-2010 itu awal sekali saya bisa ekspor itu ke negara Malaysia. Yang mana waktu itu saya searching di medsos Facebook ya, dan alhamdulillah juga ada orang Malaysia yang mencoba memesan kelinci dari saya tuh. Awalnya sih lumayan cukup bingung gitu kan, kemana nih ngurusnya, harus seperti apa, harus bagaimana, harus kemana gitu kan. Tetapi ya itu, karena yang saya pikirkan kita kalau sendiri nggak tahu terus kita paksakan nggak akan mungkin. Tetapi karena kita ada rekan-rekan, ada saudara gitu kan. Nah dari sana kita mulai searching, kita tanya-tanya, kita datangin orang dinas gitu kan untuk mencari tahu dan mendapatkan dokumen-dokumennya. Karena untuk ekspor sendiri ini memerlukan dokumen-dokumen khusus, dokumen keluar si kelincinya ini nih, untuk dokumen ekspornya harus ada dan harus didapatkan. Nah untuk mendapatkan itu ya lumayan juga sih prosesnya. Saya cari, tanya-tanya ke sana ke sini, tetapi alhamdulillah juga beres dan bisa dikirimkan ke Malaysia. Selain Malaysia, waktu itu ada negara tetangganya juga tuh, Brunei, Singapura, waktu itu tuh, yang hampir berbarengan dengan Malaysia di tahun yang sama, 2009-2010 ya. Malaysia, Brunei, Singapura. Nah itu, selang beberapa lama kemudian, beberapa bulan kemudian, ada dari Eropa nih. Eropa yang minta, cuman belum banyak. Dia waktu itu minta jenis hias, English Angora, kelinci English Angora. Permintaannya itu ke Perancis tuh. Perancis lumayan prosesnya, karena Perancis waktu itu memberlakukan peraturan karena negaranya itu ada penyakit semacam RHD ya. RHD itu virus kelinci, sehingga pemerintahnya itu tidak bisa menerima impor kelinci dari luar gitu kan.
Nah, tetapi si buyernya sendiri ini bersikeras ingin membeli kelinci dari saya nih. Ini saya sering cari solusi gimana nih. Oh, coba deh negara kamu yang paling dekat negara mana nih yang sekiranya peraturannya tidak ribet dan bisa diproses. Jerman, waktu itu pilihnya Jerman. Nah, yang akhirnya saya kirim ke Jerman dan alhamdulillah aman lah. Nyampe lah di Perancis. Dan itu suatu kebanggaan buat saya. Saya bisa ngirim ke negara Eropa, kelinci Indonesia loh ini, hasil breeding di kita nih, gitu kan. Dan ini juga menjadikan sebuah motivasi dan semakin yakin saya bahwa kelinci ini berpotensi gitu kan. Nah setelah itu ada beberapa negara lagi nih, masih ada. Polandia gitu kan, Belgium. Itu semua pernah meminta sama saya dan pernah saya kirim. Dan untuk cek kebenarannya, bisa dicek lah ke Dinas Peternakan Kabupaten Bandung Barat ataupun Badan Karantina Bandung ataupun yang di Jakartanya, itu data saya ada di sana semua. Barangkali ada yang ingin tahu gitu kan, seperti itu. Nah kalau berbicara masalah ekspor paling besar itu, kalau menurut saya sih ini adalah sebuah sejarah buat saya juga ya, karena dari awal saya pelihara kelinci sampai sekarang, kalau berbicara pasar yang paling besar ini adalah negara Filipina. Saya mendapat kepercayaan dari orang Filipina nih yang meminta pasokan kelinci pedaging khususnya ini dengan partai banyak nih. Saya gak seneng gitu kan. Senengnya kita mendapat kepercayaan, gak senengnya ini aksesnya gimana, bisa nggak gitu kan dengan kondisi seperti itu waktu itu COVID yang lagi kenceng-kencengnya kan. Tapi dengan adanya itu jadi sebuah tantangan buat saya nih untuk mencari tahu dan intinya ambisinya gede lah buat saya waktu itu. Cari tahu, akhirnya bisa lah. Awal saya kirim ke Filipina itu hanya di bawah 10 ekor awalnya, 8 ekor tepatnya tuh. Yang lain juga ada yang kirim, bahkan lebih banyak dari saya tuh. Tetapi kebiasaan saya, kalau kita sebelum kirim kelinci ataupun menjual kelinci ke orang lain itu kita cek dulu nih. Dari mulai kesehatan, yang pertama, yang kedua kualitasnya juga disesuaikan ya dengan permintaan mereka juga gitu kan. Dan alhamdulillah juga ternyata setelah kelinci datang di Filipina banyak juga yang nyerang ke saya nih, yang pada minta gitu kan. Sampai saya ngebalas chat aja seharian nggak berhenti sampai pegal tangan nih. Karena bingung kan kita membuka jasa ataupun membuka sebuah ini ada yang bertanya nggak kita jawab. Itu sebuah kesalahan juga. Saya berusaha jawab semua walaupun masih ngaco-ngaco. Karena mereka pun ada rasa takut, wajar. Yang kedua rasa krisis kepercayaan lah karena kan awal. Sehingga hanya banyak bertanya-tanya saja gitu. Tetapi dengan pengiriman pertama saya itu juga, ya itu saya akhirnya mengambil 4 orang nih. 4 orang yang dijadikan kemitraan dengan saya nih. Dari 4 orang ini yang saya pegang, mereka bisa mengordinir semua peternak ataupun calon peternak ataupun para pengusaha di sana untuk mendatangkan kelinci dari kita nih, gitu kan. Nah dari 4 orang ini kita schedule nih. Misalkan di minggu ini bisa buat si A, di minggu kedua buat si B dengan kuota minimal 50 ekor loh waktu itu, minimal. Bahkan kebutuhan Filipina ini kalau bisa sekali kirim 1000 ekor waktu itu. Dan ini real loh ini. Ini real. Mungkin buat orang awam atau yang nonton channel ini nggak percaya, silakan, nggak apa-apa. Tapi bisa dicek loh kebenarannya. Dengan mendatangi ke dinas-dinas peternakan di tempat saya ataupun ke badan karantina yang ada di Jakarta, termasuk agen-agen kargo tuh. Ada agen kargo teman saya yang mungkin dari awal saya di kelinci saya udah kenal lama tuh. CP RW Global Pet tuh, Om Ripki Woli yang punya. Saya kerjasama selalu dengan dia, pengiriman ekspor selalu dengan dia, sehingga masa aman dan enjoy aja lah. Itu. Nah itu setelah beberapa waktu kita kirim ke sana, banyak juga orang Indonesia nih yang kirim juga ke sana tuh. Terjadilah pasar bebas dengan kualitas yang nggak jelas nih yang dikirim ke sana. Ngamuklah yang di Filipina ini karena anggapan mereka kelinci yang dikirim ke sana itu adalah sampah gitu kan. Karena kualitas nggak diperhatiin. Ya itu tadi banyak pemain-pemain ataupun yang nakal-nakal lah. Yang penting asal kelinci gitu kan, yang penting jadi duit tanpa memikirkan pertanggungjawaban kepada si pembeli gitu kan. Asal main kirim aja. Nah itu diberlakukanlah di sana proses karantina awalnya. Jadi kelinci sebelum dikirim ke sana harus dikarantina dulu karena kan yang nyampe ke sana itu banyak yang sakit,
ada juga yang mati gitu kan. Kelinci kurang layak lah dalam tahap penyembuhan penyakit udah dikirim gitu kan, sehingga asal ngirim lah waktu itu, sehingga diberlakukan masa karantina dan diwajibkan setiap pelaku usaha yang akan mengirim ke sana harus memiliki IKHS nih. IKHS ini instalasi karantina sementara. Dan alhamdulillah juga saya di sini mendapat kepercayaan, saya adalah salah satunya yang diberikan kepercayaan untuk memiliki ataupun dibuatkan IKHS-nya nih. Nah itu. Nah setelah peraturan itu saya dilakukan, lancar lagi pengiriman. Agak bisa terkoordinir nih. Agak bisa terkoordinir. Akan tetapi kan di sananya itu, di Filipinanya itu mungkin selain peraturan ada juga mungkin mafia-mafia ataupun nggak tahu lah yang mana yang pengusaha-pengusaha besar di sana yang koleksi kelincinya udah banyak gitu kan, yang tujuannya untuk dipasarkan ke breeder-breeder yang lain atau peternak-peternak yang lain ataupun masyarakat yang lain gitu kan. Ternyata masyarakatnya ataupun peternaknya lebih memilih beli ke Indonesia gitu kan. Istilahnya nggak laku lah. Dan dari itu mereka mungkin mengatur strategi bagaimana cara supaya impor kelinci dari Indonesia ini ditutup gitu. Nah, yang akhirnya regulasi lah muncul kembali gitu kan, dengan desakan-desakan dari orang-orang tersebut mungkin, dan itu memang seperti itu sih. Nah diberlakukanlah harus cek RHD katanya, cek RHD. Nah ini yang bikin bingung sampai sekarang. RHD ini adalah penyakit kelinci yang mana pernah terjadi di beberapa negara bagian Eropa ya. Nah ini kita ini belum ada nih kasusnya, sehingga belum ada pemecahannya gitu kan. Tetapi saya salut dengan pemerintah Indonesia yang mana waktu itu dengan sangat respect dan care lah buat peternak ya, peternak kelinci khususnya. Mereka mau berdatangan ke sini untuk melakukan pengecekan sampai mendatangkan alatnya loh. Ya, dari Eropa juga untuk uji lab, sampel darah dan cek organ. Berarti kan dari pasar bebas itu terus ada mafia-mafia itu sampai akhirnya negara Filipinanya aja kayak membatasi, berarti terdampak juga ya, Kak? Jelas. Dari dampaknya itu saya sendiri di sini sebenarnya masih punya pengiriman untuk ke Filipina sebanyak 200 ekor kelinci nih yang tertunda. Harusnya dikirim itu tanggal 21 November ya 2021. Ini sekarang udah 2023 gitu kan. Yang mana si kelincinya ini nggak saya bisa apa-apain. Kenapa seperti itu? Karena saya bingung mau saya kawinkan, takutnya regulasi dibuka, harus dikirimkan gitu kan. Seperti itulah. Jadi saya diamkan, saya rawat, saya kasih makan. Tetapi lama-kelamaan kan si kelinci itu makin tua. Nah sekarang pun yang akhirnya sebagian saya ternakin aja gitu kan. Sampai menunggu hasil dari sana bisa enggaknya. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau harapan untuk masalah pasar, saya sendiri sih nggak terpaku oleh satu negara ya. Karena mungkin masih banyak peluang yang lain gitu kan. Biarkanlah para ahlinya untuk menyelesaikan masalah ini, karena itu di luar kemampuan kita juga. Kalau terkait penyakit-penyakit ya, saya hanya basicnya peternak kelinci, tukang ngarit. Kalau harus menyelidiki tentang penyakit atau virus kan mana tahu gitu kan. Biarkan saja mereka yang ngerjakan, mereka yang mencari tahu. Tetapi untuk pasar sendiri, saya yakin masih banyaklah pasar yang lain yang peluangnya cukup bagus juga. Itu intinya harapan saya nih kepada pemerintah itu selalu memberikan kemudahan-kemudahan lah. Walaupun memang saya akui selama ini mereka selalu memberikan kemudahan lah untuk hal-hal kepengurusan dokumen ataupun hal lainnya. Alhamdulillah mereka selalu mempermudah segalanya. Pakannya sendiri ini pakai apa ya? Apakah ada yang khusus? Kalau pakan sekarang kita menggunakan pelet ya sama hijauan, nasi sekali hijauan. Kenapa kita kasih pelet? Karena untuk mempermudah si para calon yang akan mulai beternak ataupun para pembeli yang tidak tahu cara merawat kelinci itu agak lebih mudah lagi dan instan. Jadi kesannya pelihara kelinci ini tidak harus ngarit gitu kan. Ada tersedia pakan-pakan yang instan yang khusus dibuat untuk makanan kelinci, dan itu banyak terdapat di pet shop ataupun di toko-toko makanan hewan gitu. Banyak lah udah tersebar gitu untuk yang instan. Berarti nggak harus pakai wortel terus ya Kang? Enggak lah, kalau wortel sendiri mungkin itu hanya sebatas apa ya. Kalau kita di sini jarang yang memberikan wortel, kebanyakan
rumput-rumputan biasa ataupun daun-daun sayuran lah. Wortel sesekali juga suka dikasih, tapi nggak setiap hari. Kalau membedakan kelinci sakit dan yang sehat itu atau yang tidak sakit itu bisa dilihat kalau dari aktif yang sehat ini ya, itu kan. Bedanya dengan yang sakit, biasanya ada murung, warna juga sedikit kusam gitu kan, nggak segar terlihat, aktivitas juga nggak aktif banget gitu, banyaknya diem. Dan itu bisa dicek lah dari mulai kotorannya ataupun di kulit di bagian luarnya, apakah dia terkena mencet atau kalau cek kotorannya gitu kan, ataupun sembelit ataupun kembung. Bisa cek kulit bagian luar atau dalam nih, apabila dia terkena semacam skabies gitu kan, itu bisa dilihat lah, bisa terlihat. Yang ada di kandang di sini tuh ada sekitar 14 jenis kelinci ya, 14 jenis kelinci. Di antaranya untuk jenis kecilnya ada duap, duap hotot ya, terus juga Holland Loop gitu kan, Lion Head, Holland Loop deh ya, Pujilop, English Anggora, terus juga Red Satin gitu kan. Jenis pedagingnya ada Californian, ada Hyla, ada New Zealand White, New Zealand Red, New Zealand Blue, sampai jenis yang besarnya itu ada German Giant di sini. Dan ini salah satu German Giant nih. Kalau berbicara masalah harga ini sebenarnya semua jenis itu tergantung kualitas ya. Karena di kelinci ini ada 3 kualitas. Yang mana kualitas ini ada istilah pet, itu pet itu kualitas yang biasa, brood, sama kualitas show gitu kan. Nah ini dari 3 kualitas ini harga juga udah jelas beda nih. Yang paling termurah itu kualitas pet. Ini pet ini kualitas yang biasa lah, hampir rata-rata segitu. Kalau berbicara masalah harga tertinggi, kalau menurut saya semua jenis kelinci pun asal kualitas yang bagus itu harganya lumayan bagus. Gitu. Kalau di sini yang tertinggi itu kisaran harga berapa? Yang termurah dan tertinggi kisaran harganya gitu? Untuk hias ya, untuk hias anakan variatif sih, anakan untuk yang pet-petan mah dari kisaran 100.000 sampai 1,5 juta satu ekor. Untuk yang yang hias ya. Untuk yang jenis giantnya, anakan sapian itu untuk German Giant nih diangkat 3 juta per ekornya. Untuk harga sekarang ya. Yang paling banyak dicari itu jenis apa ya, Kang? Kalau berbicara paling banyak dicari itu tergantung ya, karena di kelinci ini kalau menurut saya itu tergantung si orangnya itu hobinya ataupun inginnya, senengnya dengan jenis kelinci apa gitu kan. Sama juga dicari, sama dibutuhkan lah kalau menurut saya. Sama dibutuhkan, sama dicari gitu kan. Cuman yang membedakan mungkin jenis-jenis tertentu itu karena stoknya ataupun keberadaannya serba terbatas sehingga menjadi susah. Setelah susah, jadilah mahal. Salah satunya jenis German Giant nih. German Giant kenapa mahal? Karena kita sekarang ini kan tidak bisa untuk mendatangkan lagi nih, impor ditutup nih untuk sementara. Jadi untuk upgrade daripada pembibitan pun sedikit terkendala nih dengan adanya penutupan impor ini. Tetaplah kita pun harus upgrade dengan mendatangkan jenis kelinci ras baru ataupun kualitas yang bagus gitu kan, untuk dijadikan sebuah bahan breeding di tempat kita gitu. Punya pembeli yang paling berkesan gak nih selama usaha? Kalau pembeli yang yang sangat berkesan itu siapa ya? Yang baru-baru ini Nagita Slavina kayaknya. Nagita Slavina tuh isinya Raffi Ahmad nih. Dia pernah membeli sepasang anakan German Giant nih dari sini. Terus ada juga Mbak Diani Tami mungkin. Kalian ada yang tahu Mbak Diani Tami itu pernah juga membeli jenis German Giant dari sini. Itu sih kalangan artis yang pernah beli kelinci dari sini nih, itu salah satunya. Omset tertinggi dan terendah nih ya, kita masuk omset. Apalagi kan tadi udah ada yang beli artis gitu ya, Ayah. Untuk omset tertinggi sendiri itu bisa mencapai berapa? Aduh, aku kalau bicara omset susah dihitung, maksudnya gitu. Susah dihitungnya. Kadang gini ya, di kelinci ini yang saya rasakan nih, perputaran omsetnya ataupun pemasukan omsetnya itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu nggak bisa dihitung dengan rata-rata gitu kan.
Tapi kalau boleh diambil rata-rata mah per bulannya itu kalau lagi sepinya bisa mencapai 30-an lebih lah, 30 jutaan lebih lah. Itu kalau lagi ramenya bisa lebih. Lagi ramenya. Itu dari 2 kegiatan ya, yang di peternakan sama yang di Paris Panjapa. Itu. Terus kan buat yang ingin usaha kelinci ya, spesifiknya kelinci gitu ya, untuk tutorial atau tips and trick dari mulai operasional dan marketingnya tuh gimana sih menurut Abang? Kalau untuk masalah itu mungkin intinya kita harus bermodalkan ini ya, satu kemauan. Yang kedua mungkin kesabaran. Yang ketiga konsisten ya, jelas itu harus konsisten kita. Yang keempatnya ya kita harus mau berproses gitu. Dan insya Allah kalau itu semua bisa dijalankan, ini akan menjadikan sebuah hasil gitu. Asal kita kuat dengan prosesnya nih, karena semua tidak ada yang instan loh, semua berproses. Dan dalam menghadapi prosesnya ini biasanya orang itu mentalnya banyak yang nggak kuat gitu kan. Nah perkuatlah mentalnya. Satu itu, terus juga untuk masalah membuka pasar, yaitu tadi dengan adanya zaman sekarang ini pemanfaatan media sosial itu bisa digunakan juga ataupun dimanfaatkan kayak macam TikTok ataupun medsos yang lain, Instagram lah sekarang ini kan, Facebook juga itu bisa dimanfaatkan juga. Terus juga mungkin sebelum ke sana yang saya ini mungkin yang harus diperhatikan ya, untuk jenis kelinci apapun juga yang paling penting kita perhatikan kualitasnya. Kita jaga kualitas, dari kualitas pun insya Allah akan ada penghargaan lah dari nilai. Terakhir, untuk pencapaian nih Kang, pencapaian yang udah Kang dapat dari hasil usaha kelinci ini apa? Pencapaian kalau aduh saya jadi kurang enak istilahnya, kalau masa pencapaian kita kadang sebagai manusia ini tidak ada puasnya ya. Saya bersyukur alhamdulillah, karena kalau saya harus cerita perjalanan saya dulu di kelinci ini dengan yang sekarang udah jauh berbeda, dan yang mana mungkin ini harus saya syukuri, ini adalah sebuah berkat dari Yang Maha Kuasa ya. Tapi pencapaian saya sampai saat ini sebenarnya masih banyak pengondisian yang belum selesai, yang harus diselesaikan juga, sehingga untuk kata-kata pencapaian masih belum lah. Apalagi kesuksesan saya jauh masih belum sukses lah, masih terus belajar dan belajar. Harapan saya sih untuk kedepannya dilancarkan segalanya ya, dilancarkan segalanya itu dalam artian urusan di rumah produksinya, di peternakannya juga dilancarkan, usaha-usaha yang lainnya pun dilancarkan gitu kan. Dan juga mungkin satu hal untuk khususnya kepada pemerintahan, tetap saya meminta support dan dukungannya, terutama untuk bisa mendatangkan pembibitan baru lah untuk kita selaku para peternak kelinci khususnya, agar bisa lebih meningkatkan lagi nilai jual dari segi domestik ataupun ekspornya gitu kan. Tolonglah dibantu juga dari segi pembibitannya.